Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Lestari, NPM 1921030370, semester 4, kelas G, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah arbitrase dan penyelesaian sengketa. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan beberapa kesimpulan dari makalah kelompok. Yang pertama yaitu dari kelompok 1 tentang arbitrase. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa umum, Pasal 1 Angka 1. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dasar hukum arbitrase adalah dasar hukum yang dipergunakan seseorang untuk dapat menyelesaikan perselisihannya melalui arbitrase, baik dalam kerangka arbitrase nasional maupun internasional. Yang kedua yaitu dari kelompok 2 tentang Basarnas atau Badan Arbitrase Syariah Nasional. Basarnas merupakan badan yang dapat menyelesaikan sengketa perdata atau muamalat Islam dengan memutuskan suatu keputusan hukum atas masalah yang dipersengketakan. Pembatalan keputusan arbitrase dapat dilakukan sesuai. Yang ketiga yaitu dari kelompok 3 tentang ADR atau Alternative Dispute Resolution. ADR merupakan suatu peranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mekanismenya berdasarkan sebuah kesepakatan dari para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Pelembagaan arbitrase dan ADR diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Alternatif penyelesaian sengketa terdiri dari penyelesaian di luar pengadilan dengan menggunakan metode konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Yang keempat dari kelompok 4 tentang konsultasi. Konsultasi merupakan proses dalam suasana kerjasama dan hubungan antar pribadi dengan tujuan memecahkan suatu masalah dan lingkup profesional dari orang yang meminta konsultasi. Ada 3 unsur dalam konsultasi, yaitu klien, orang yang minta konsultasi, dan konsultan. Dalam proses konsultasi akan melibatkan 3 pihak, yaitu konselor, konsultan, dan konseli atau pihak ketiga. Yang kelima yaitu dari kelompok 5 tentang negosiasi. Negosiasi merupakan komunikasi langsung yang didesain untuk mencapai kesepakatan pada kedua pihak memiliki kepentingan yang sama atau berbeda. Cara penyelesaian ini sangat cocok untuk masyarakat bisnis Indonesia. Mayoritas pengusaha Indonesia adalah pengusaha kecil dan menengah. Jadi, jika ada permasalahan sebelum dibawa ke ranah pengadilan, lebih baik diselesaikan dengan kekeluargaan terlebih dahulu. Hal ini karena akan tetap terjaga hubungan baik antar keduanya. Yang keenam yaitu dari kelompok 6 tentang mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Peran mediator yang sering ditemukan ketika proses mediasi berjalan. Peran tersebut antara lain menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak, menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan mengamatkan suasana yang baik. Konsiliator dalam proses konsiliasi ini memiliki peran yang cukup berarti. Oleh karenanya, mengenai persoalan dari masyarakat atau sengketa yang dihadapi, penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi dilakukan oleh konsiliator yang terdaftar pada kantor instansi ketenagakerjaan kabupaten atau kota, Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.
Yang kedelapan yaitu dari kelompok 8 tentang prosedur dan pendapat hukum. Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku atau sama, agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Semisal, prosedur kesehatan dan keselamatan kerja, prosedur masuk sekolah, prosedur berangkat sekolah, dan sebagainya. Dan legal opinion atau pendapat hukum adalah salah satu peran pekerja hukum dengan memberikan konsultasi hukum, yaitu memberikan pendapat hukumnya, baik digunakan untuk menghindari timbulnya sengketa maupun tertulis oleh orang yang membutuhkan atau klien. Yang ke-9 yaitu dari kelompok 9 tentang macam-macam eksekusi dan pelaksanaannya. Dengan berpedoman pada bunyi ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana telah dicantumkan terutama Pasal 32 Ayat 1, Pasal 44 Ayat 2, Pasal 45 Ayat 1, dan Pasal 60, bahwa bentuk putusan arbitrase ada 4, yakni putusan sela, putusan akhir, putusan perdamaian, dan putusan versteek. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir atau ultimatum remedium. Setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil, sehingga dalam penyelesaian sengketa secara litigasi diperlukan adanya sistem penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan cepat, sehingga terdapat forum penyelesaian yang dapat diterima dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat. Pelaksanaan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah, maka sengketa tersebut harus diselesaikan melalui forum arbitrase syariah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menegaskan pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terkait dalam perjanjian arbitrase apabila salah satu pihak bertentangan dengan pendapat tersebut, maka dapat dianggap melanggar perjanjian terhadap pendapat yang bersifat mengikat tersebut. Tidak dapat diajukan upaya hukum atau perlawanan, baik upaya banding ataupun kasasi. Pelaksanaan putusan arbitrase dilakukan dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.